Aku pulang ke Indonesia tanpa pesta perpisahan, tanpa ucapan terima kasih, tanpa penjelasan pada dunia. Di berita, namaku tak pernah disebut. Yang ada hanya satu kalimat kecil. Seorang TKW Indonesia dipulangkan karena pelanggaran kontrak. Mereka menghapusku seolah aku tak pernah ada. Namun mereka lupa satu hal. Aku membawa pewaris darah istana. Aku kembali ke rumah Reyot di ujung desa. Ibu memelukku lama. Terlalu lama. Seakan ia tahu aku pulang bukan hanya membawa rindu, tapi beban hidup yang berat. Perutku semakin besar. Bisik-bisik mulai terdengar. Itu anak siapa? Katanya kerja di Arab. Jangan-jangan hamil di sana. Aku menunduk. Bukan karena malu, tapi karena tak semua kebenaran bisa diucapkan dengan aman. Suatu malam, ponsel tuaku berbunyi. Nomor asing. Kode internasional. Pesannya singkat. Aku diawasi. Jangan percaya siapapun. Tanganku gemetar. Itu Khalid. Ia menulis lagi, istana marah. Mereka menganggap anak ini ancaman. Dadaku sesak. Aku tahu istana kejam, tapi aku tak tahu mereka akan sejauh itu. Sejak pesan itu, aku merasa tak pernah sendirian. Motor asing sering berhenti di depan rumah. Orang-orang tak dikenal bertanya tentangku. Mau kirim paket, Bu? Ini rumah Aisyah. Instingku berteriak. Bahaya. Ibu memintaku mengungsi ke rumah saudara. Namun malam itu, sebelum aku sempat pergi, sebuah mobil hitam berhenti tepat di depan rumah. Dua pria turun. Wajah datar. Bahasa Indonesia mereka kaku. Salah satu berkata pelan. Kamu seharusnya tidak kembali dengan membawa masalah. Aku memeluk perutku. Ini anakku. Ia menatapku dingin. Itu kesalahanmu. Sebuah amplop coklat dilempar ke lantai. Uang. Cukup untuk hidup tenang. Syaratnya satu. Hilangkan anak itu. Aku berteriak. Pergi dari rumahku. Mereka pergi tanpa ancaman. Tanpa teriakan. Namun justru itu yang paling menakutkan. Malam itu aku tak tidur. Aku bicara pada janin di perutku. Nak, dunia ini jahat. Tapi ibu akan lebih jahat pada siapapun yang menyakitimu. Aku tahu, aku tak aman. Aku tahu, istana punya kuasa. Namun aku juga tahu satu hal. Aku tak sendirian. Aku menghubungi satu-satunya orang yang berani melawan istana. Seorang jurnalis Indonesia yang dulu pernah mengungkap kasus TKW. Wawancara itu awalnya rahasia. Tanpa nama, tanpa wajah. Namun satu kalimatku bocor. Anak ini adalah darah bangsawan Arab. Berita itu meledak. Media asing mulai mencium bau skandal. Istana panik. Dan di saat bersamaan, pesan terakhir dari Khalid masuk. Jika sesuatu terjadi padaku, jaga anak kita. Dia adalah bukti bahwa cinta pernah menang. Sejak hari itu, tak ada lagi kabar dari Khalid. Hari berganti minggu. Minggu jadi bulan. Tak ada pesan. Tak ada kabar. Tak ada kepastian apakah ia masih hidup atau telah dibungkam oleh istana.
Aku melahirkan seorang bayi laki-laki. Matanya persis mata ayahnya. Saat aku menggendongnya, aku berbisik, "Ayahmu pangeran, tapi kau lahir sebagai pejuang." Di luar rumah, hujan turun deras. Dan jauh di seberang lautan, sebuah istana menyimpan rahasia yang belum selesai.